Pemirsa, demikian tadi informasi lalu lintas di masa PSBB transisi dan berbagai kegiatan swab tes COVID-19. Kita beralih ke informasi kriminal. Polisi dan sekelompok geng motor kejar-kejaran saat patroli di Deli Serdang dan Medan, Sumatera Utara. Polisi menangkap 19 pemuda yang kerap balap liar dan tawuran. Polisi menangkap belasan pemuda yang diduga sebagai komplotan geng motor. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan para pemuda ini pun terjadi di sepanjang Jalan Sampali, Deli Serdang, Sumatera Utara. Belasan pemuda ini berupaya kabur saat polisi menggelar patroli. Para pemuda ini diduga kerap melakukan balap liar dan tawuran. Tak sampai di situ, polisi juga menangkap sekelompok geng motor yang sedang berkumpul di tepi Jalan Letda Sujono, Medan, Sumatera Utara. Dari patroli ini, 19 remaja diringkus polisi. Yang kita amankan malam ini dideskripsikan sebagai kelompok geng motor yang sering membuat ulah atau sering melakukan perang antar geng motor. Yang terjadi di seputaran Sampali dan Letda Sujono. Polisi juga menyita sepeda motor yang tidak memiliki dokumen kendaraan. Patroli akan terus digelar untuk menciptakan situasi aman dan nyaman serta memutus penularan COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Salah seorang anak buah John K. yang terlibat penyerangan di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu lalu menyerahkan diri ke Polres Depok, Jawa Barat. Pelaku menyerahkan diri karena khawatir ada aksi balasan dari kelompok Nuskei. Salah satu anak buah John K. yang menyerahkan diri ke polisi Polres Metro Depok, Jawa Barat, langsung dibawa ke ruang pemeriksaan saat Resmob menunggu dijemput penyidik Polda Metro Jaya. Dalam pengakuannya, pelaku memilih menyerahkan diri karena khawatir dengan aksi balasan dari kelompok Nuskei. Menurut polisi, pelaku terlibat penyerangan di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat yang menewaskan 1 orang dari kelompok Nuskei hari Minggu lalu. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penyerangan yang melibatkan kelompok John K. terhadap Nuskei. Rekonstruksi digelar di sejumlah lokasi di Tangerang, Banten, dan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat untuk mengetahui kronologi penyerangan. Sembilan anak buah John K. Rabu siang menjalani rekonstruksi kasus penyerangan dan penganiayaan terhadap Nuskei. Dalam adegan rekonstruksi, anak buah John K. memperagakan rencana penyerangan terhadap kelompok Nuskei di 3 lokasi, yakni Kelapa Gading, Bekasi, dan Cempaka Putih. Terdapat 11 adegan dari rekonstruksi di perumahan Green Lake City, Tangerang. JK ya, bahwa ada rasa dihianati oleh NK yang merupakan keluarganya sendiri. Motifnya adalah masalah uang. Ya, ada pengurusan satu surat tanah di daerah Maluku Ambon sana yang menurut daripada NK sendiri itu belum selesai, tetapi ada yang memberitahu kepada JK bahwa itu sudah selesai. Nah, ini yang menjadi permasalahan dihianati. Itu salah satunya, tetapi kita masih mendalami juga. Kita masih mendalami apakah kemungkinan ada motif-motif lain yang ada. Sembilan rumah kayu yang berada di Karya Jaya, Jalan Lintas Sumatera, Ogan Ilir, Sumatera Selatan pagi tadi terbakar. Kebakaran diduga berasal dari salah satu rumah warga yang menyimpan minyak. Api baru berhasil dipadamkan petugas setelah menerjunkan 11 unit mobil damkar. Kembali. Truk bermuatan kelapa sawit ini terguling di Jalan Raya Desa Salu Manurung, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Sesaat setelah kejadian, sejumlah pengguna jalan langsung berupaya mengevakuasi sopir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kejadian ini kelapa sawit yang sedianya akan didistribusikan rusak.
Ratusan WNI ABK kapal pesiar MV Carnival Dream dan MV Carnival Conquest tiba di Indonesia. Proses evakuasi dikawal langsung oleh tim raider Kopaska Koarmada 1 TNI Angkatan Laut dan Satuan Patroli Lantamal 3. Yang pertama tiba pagi tadi adalah WNI ABK MV Carnival Dream sebanyak 119 jiwa. Di gelombang berikutnya 156 WNI ABK Carnival Conquest tiba di dermaga Jakarta International Container Terminal 2 Tanjung Priuk. Hingga hari ini total 5.225 WNI ABK kapal pesiar telah kembali ke tanah air sejak pandemi bergulir. Nantinya ratusan ABK ini akan swab test di 2 hotel di kawasan Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang penolakan kedatangan tenaga kerja asing di Konawe terus terjadi. Bahkan sejak baru rencana kedatangan ratusan TKA tersebut telah menuai polemik. Kedatangan pekerja migran ini dianggap mematikan potensi pekerja lokal yang ada di sana. Penolakan kedatangan TKA ini sudah terjadi sejak awal tahun 2019. Pada Februari 2019, Bupati Konawe, Keri Saiful Konggoasa, menguji ketahanan fisik ratusan anggota Satpol PP di halaman kantor Bupati. Usai mengecek kesiapan anggota Satpol PP, Keri lanjut memberikan arahan bahwa Satpol PP adalah polisi penegak perda dan kebetulan akan ada investasi besar di sejumlah smelter dengan pekerja tenaga asing. Pada awal Mei 2020, Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menolak keras kedatangan ratusan tenaga kerja asing asal Cina. Pemerintah Kota Kendari pun memperketat penjagaan pintu gerbang masuk kota dari Bandara Halu Oleo. Penolakan juga datang dari tokoh masyarakat, kepala daerah, anggota DPRD hingga Gubernur Sulawesi Tenggara. Pemkot Kendari pun mendesak pemerintah pusat menunda izin masuk tenaga kerja asing asal Cina. Namun Gubernur Sulawesi Tenggara berubah haluan. Ia menyetujui kedatangan 500 tenaga kerja asing yang akan bekerja sebagai tenaga ahli di kawasan industri smelter Kabupaten Konawe. Kita kan tidak melarang dulu. Kita cuma minta ditunda karena suasana kebatinan. Waktu itu kita akan menghadapi bulan puasa. Ya, saya selaku gubernur, saya pertimbangkan itu. Saya minta kepada pihak perusahaan untuk menunda sampai selesai di bulan Ramadan. Sekarang sudah selesai, mereka datang kembali meminta karena semua persyaratannya sudah dipenuhi. Selain persyaratan yang sudah terpenuhi, Pemprov Sulawesi Tenggara menyetujui kedatangan TKA karena diharapkan proyek ini juga mampu menyerap ribuan pekerja lokal. Atas izin TKA yang tiba-tiba diberikan, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh pun marah ketika rapat virtual membahas perizinan 500 tenaga kerja asing yang akan bekerja di Konawe. DPRD menduga sekitar 80 hingga 90% tenaga kerja asing menyalahgunakan visa kunjungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Kutsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu gunakan masker. Sampai jumpa. Mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.